Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Asep Wirayasa dari Kedokteran Universitas Padjadjaran. Pada kali ini, aku akan membahas mengenai suatu fenomena yang disebut sebagai sleep paralysis atau yang lebih dikenal sebagai fenomena ketindihan. Tentunya di antara kita semua pernah ada yang mengalami fenomena ketindihan tersebut. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah fenomena ketindihan yang sering kita ketahui sesuai dengan mitos yang beredar di masyarakat, atau ternyata ada penjelasan yang lebih logis di balik fenomena tersebut? Oleh karena itu, marilah kita tonton video berikut ini. Sleep paralysis atau ketindihan sudah menjadi mimpi buruk selama ribuan tahun. Cerita-cerita mengenai fenomena ini dapat ditemukan di seluruh dunia. Cerita-cerita ini bahkan diturunkan melalui dongeng-dongeng tradisional. Orang-orang Eskimo di Kanada percaya bahwa ada yang namanya mantra syamanik, yang dimana itu akan membuat seseorang bisa mengalami sleep paralysis atau fenomena ketindihan. Kemudian kita beralih lagi ke negara Jepang. Dalam kebudayaan Jepang ada yang dimaksud sebagai kana shibari, di mana kana yang artinya logam atau metal dan juga shibari yang artinya adalah pengikat. Di mana orang-orang Jepang percaya bahwa ketika seseorang mengalami fenomena ketindihan, maka pasti ada hantu yang sedang mencoba untuk mencekik orang tersebut ketika tertidur. Lalu ada lagi di Brazil, di Spanyol, di Cina, mereka percaya bahwa fenomena ini disebabkan oleh sesuatu yang tidak berbentuk seperti hantu. Seiring perkembangan zaman, bukannya fenomena ini dapat dijelaskan secara akal atau logika, malah yang ada adalah teori-teorinya berkembang ke arah yang lebih modern. Seperti teori-teori bahwa alien akan datang ketika kita mengalami sleep paralysis, sehingga mereka dapat membedah kita, mempelajari struktur anatomi kita, dan bahkan kita akan dikembalikan lagi ke tempat tidur kita seperti semula. Ini adalah hal yang sangat menakutkan. Tetapi mari kita lihat dalam sudut pandang ilmu pengetahuan. Jadi, apa itu sleep paralysis? Ini lebih dikenal sebagai teror malam, yang merupakan bagian dari salah satu gangguan tidur yang disebut sebagai parasomnia. Kondisi ini ditandai dengan bangunnya seseorang ketika tidur, tetapi dia tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya. Kelumpuhan tidur ini atau yang disebut sebagai ketindihan ini biasanya terjadi ketika seseorang memulai untuk tidur, atau ketika seseorang tersebut hendak bangun dari tidur. Jika menurut Anda ini adalah fenomena langka, tetapi mari kita lihat lagi. Ternyata menurut data yang ada, 1 dari 10 orang yang ada di dunia ini pernah mengalami yang namanya fenomena ketindihan. Lumayan banyak ternyata jumlahnya. Meskipun demikian, definisi dan pemahaman kita mengenai fenomena ini masih buruk. Lalu apa saja yang sebenarnya kita sudah ketahui mengenai fenomena ini? Lumpuhan tidur ternyata dapat terjadi pada seseorang yang sehat sebagai kejadian yang hanya dirasakan selama 1 kali. Tetapi ketika seseorang mengalami hal tersebut secara berulang dan juga berulang, maka perlu dicurigai bahwa ada keterkaitan dengan gangguan psikiatri keturunan dan gangguan tidur lainnya. Biasanya hal ini tidak bertahan sangat lama, melainkan hal ini hanya terjadi beberapa menit saja ketika kita mengalami sleep paralysis. Dan ternyata hal ini dapat dikaitkan mengenai porsi tidur setiap orang yang memang jumlahnya berbeda-beda. Gerakan mata cepat atau rapid eye movement, atau mari kita singkat dengan sebutan REM. Hal ini memungkinkan di mana otot mata Anda dan juga otot pernapasan itu bisa bergerak walaupun kita masih belum terbangun secara full. Ketika REM berdasarkan tonia atau kelumpuhan mengganggu kesadaran, itu menyebabkan dunia mimpi dan juga dunia nyata bertabrakan, sehingga menghasilkan ilusi, halusinasi yang terlihat seakan nyata, sehingga itu menyebabkan kita ketakutan. Orang yang mengalami ketindihan melaporkan 3 jenis halusinasi. Yang pertama, kita sebut sebagai inkubus, di mana seseorang mengatakan bahwa dia merasakan tertekan sehingga dia kesulitan untuk bernafas. Sensasi kedua adalah seolah-olah ada seseorang yang berada di kamar kita yang sedang mengawasi kita. Lumayan menarik. Namun apakah hal tersebut? Apakah memang itu nyata ada seseorang yang sedang mengawasi kita di kamar? Ataukah memang benar ada orang yang sedang duduk di atas kita sehingga kita mengalami perasaan seperti tercekik? Secara tradisional, tentunya hal ini dapat menyebabkan kita berpikiran bahwa ternyata ada roh jahat di kamar kita, sehingga kita harus memanggil orang-orang yang pintar untuk mengusir roh jahat tersebut. Dan terakhir adalah halusinasi motorik vestibular,
Di mana perlu kalian ketahui bahwa fenomena tersebut merupakan fenomena disosiasi, di mana kamu dan aku akan merasakan seperti kita keluar dari tubuh kita. Oleh karena itu, marilah kita membahas secara spesifik mengenai fenomena ketindihan atau yang disebut sebagai sleep paralysis. Ada area di belakang pons, di mana pons itu merupakan batang otak, salah satu bagian dari batang otak, yang pertama kali diidentifikasi oleh Michel Gravis, yang disebut sebagai sublet raw dorsal nucleus. Untuk selanjutnya, kita akan menyebut hal tersebut dengan singkatan SLD. Tetapi secara harfiah, inti tersebut adalah berada di bagian belakang, sebelah samping, dan tepat di bawah pons. Dan sirkuit ini memainkan peranan penting dalam atonia otot kita dalam fase tidur REM. Di mana perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa ada yang disebut sebagai tonia dan juga atonia. Di mana tonia artinya adalah ketika otot kita mampu untuk digerakkan, sedangkan atonia adalah ketika otot kita tidak mampu untuk digerakkan. Dan hal tersebutlah yang merupakan bagian dari kelumpuhan. Selanjutnya adalah peningkatan dari penembakan neuron SLD yang dikaitkan dengan fase tidur REM yang akan menyebabkan otot Anda menjadi tonik atau lumpuh. Neuron inilah yang memberikan kita petunjuk apa sebenarnya yang salah dan apa yang sebenarnya yang membuat kita mengalami ketindihan tersebut. Saat ini penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan antara ketindihan dan juga penyakit neurodegeneratif lainnya, seperti penyakit Parkinson dan juga penyakit demensia yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa gangguan dari tidur REM tersebut sebenarnya disebabkan karena adanya gangguan mekanisme neurologis yang mengontrol mekanisme dari si tidur REM tersebut. Sekarang yang penting untuk diperhatikan adalah hanya karena kamu mengalami ketindihan bukan berarti kamu sedang memproses suatu penyakit neurodegeneratif lainnya. Banyak hal yang dapat menyebabkan sirkuit ini itu salah untuk menyala. Beberapa faktor risiko termasuk terlalu banyak mengonsumsi alkohol, kemudian kurangnya tidur. Hal itulah yang menyebabkan mengapa banyak orang yang mengalami kelumpuhan tidur atau yang disebut sebagai ketindihan setelah mengalami penerbangan jarak jauh. Misalnya, saat Anda berada pada zona yang baru. Misalkan Anda sekarang berada di Indonesia, kemudian Anda menaiki pesawat sampai ke Amerika, maka kemungkinan Anda memasuki zona yang baru, di mana ketika Anda memasuki zona waktu yang baru tersebutlah, Anda tidak bisa tidur dengan nyenyak karena seharusnya di Indonesia malam hari, justru di sana malah siang hari. Jadi ada alasan saraf yang menyebabkan Anda mengalami kelumpuhan saat tidur. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa orang berhalusinasi saat tidur seperti adanya inkubus? Kemudian pengalaman keluar dari tubuh. Adanya inkubus yang sering ditafsirkan sebagai kita tertindih oleh suatu makhluk yang jahat. Sehingga kita biasanya merasakan sesak nafas. Itu disebabkan oleh adanya gangguan parietal pada korteks. Di mana itu merupakan area otak yang bertanggung jawab langsung terhadap persepsi dan sensasi sehingga dapat diintegrasikan. Apa yang Anda miliki seperti melihat, mendengar, meraba, mencium, merasakan dengan visual yang Anda miliki dan kemudian itu akan dihubungkan oleh semuanya. Maka terciptalah apa yang dimaksud sebagai si inkubus tersebut. Hal ini biasanya memungkinkan Anda untuk menggambarkan suatu objek yang Anda pikirkan ketika saat itu juga berada di depan Anda. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena otak Anda sedang ada dalam proses mimpi, tetapi mata Anda dan juga seluruh sensori Anda itu sudah berada pada dunia nyata. Maka ketika semuanya bertabrakan, maka dapat dimungkinkan ketika Anda melihat inkubus di dalam dunia nyata. Sekarang otot kita bertanggung jawab banyak dalam proses ini. Mengapa? Karena mereka yang pertama menginputkan semua yang ada di lingkungan Anda ke dalam diri Anda. Dalam kasus ini, otak kamu lumpuh dan kemudian kamu tidak dapat menggerakkan seluruh bagian tubuhmu, tetapi kamu dapat merasakan semuanya. Sehingga hal ini dapat menyebabkan bagian parietal dari korteks kamu dan juga bagian temporal dari korteks kamu itu menjadi kacau. Kemudian kekacauan tersebut dipadukan dengan hal yang ada di bagian otak kita, di mana di dalam otak kita ada sesuatu yang dapat memetakan seluruh tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, hal tersebutlah yang biasanya kita sebut sebagai homunculus somatosensori. Hal ini diatur oleh jalur saraf yang mengkomunikasikan antara organ-organ yang memiliki sensorik dan juga bagian parietal otak di bagian depan khususnya. Dan di dalam buku-buku, biasanya kita dapat melihat bahwa homunculus ini digambarkan seperti otak kita yang ditutupi oleh seluruh bagian tubuh manusia. Di mana itu berarti bahwa
beberapa bagian dari otak tersebut ternyata bisa menerima rangsangan syaraf atau menerjemahkan sensorik dari seluruh tubuh kita. Ini adalah bagaimana otak kita memproses sensasi yang ada di luar tubuh kita, di mana ini dapat menjelaskan bagaimana kita bisa memproyeksikan bahwa ada seseorang yang sedang mengawasi kita di ruangan tersebut, sehingga itu terlihat seperti nyata. Atau mungkin kita bisa melihat bayangan supranatural yang sedang berada di depan kita, sehingga kita merasakan bahwa itu ternyata seperti nyata, tetapi pada kenyataannya adalah itu hanyalah salah persepsi dari bagian homunculus somatosensori kita. Lalu bagaimana dengan motor vestibular atau pengalaman keluar dari tubuh? Tentunya hal ini lebih sulit untuk dipahami karena kita harus mempelajari terlebih dahulu secara detail mengenai serotonin dan juga LSD yang tadi. Serotonin adalah neurotransmitter yang sangat penting dalam suasana hati. Melihat penemuan-penemuan yang sudah berlalu, kita dapat menyimpulkan bahwa serotonin ternyata memiliki salah satu fungsi untuk meregulasi pemrosesan visual. Dan itu semua terkait dengan bagian di otak yang disebut sebagai reseptor 5-HT2A. Dan tentunya reseptor tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam teka-teki ini. Karena apa? Karena jika kita melihat pasien skizofrenia, kita bisa melihat bahwa reseptor serotonin tersebut meningkat. Kemudian juga kita bisa mengetahui bahwa banyak sekali yang mengalami halusinasi visual yang sangat aneh atau bisa juga kita sebut sebagai mengigau. Untuk menambah bahwa kesadaran yang diubah yang diinduksi oleh obat diketahui menyebabkan halusinasi mistik dan juga intens. Hal ini tentunya sangat mirip dengan apa yang dialami orang ketika mengalami suatu proses yang dinamakan seperti keluar dari badan. Lalu yang selanjutnya adalah untuk LSD. Seperti yang kita ketahui bahwa gangguan disosiatif atau pengalaman keluar tubuh yang disebabkan oleh LSD melalui reseptor 5-HTML, aktivasi reseptor dapat menyebabkan pengguna LSD menghubungkan peningkatan makna dan keterlibatan pribadi terhadap hal-hal yang tidak bermakna dan juga berbentuk seperti suara di udara. Ini menjadikan sesuatu yang disebut sebagai atribusi relevansi pribadi dan yang mungkin mencakup berbagai aspek narasi pribadi yang dijelaskan dalam kelumpuhan tidur tersebut. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita dapat kembali lagi mempelajari hal-hal mengenai kelumpuhan tidur tersebut, karena tentunya hal ini masih banyak sekali hal-hal yang perlu kita teliti mengenai kelumpuhan tidur dan juga termasuk gangguan disosiatif seperti keluar dari badan. Sekian saja video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.